Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Abrianti dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menerangkan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar akuntansi, dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Desia Rigawati SE AK MSI. Dan di sini ada pengertian akuntansi perusahaan dagang. Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud nilai tambah berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Perusahaan dagang bisa dibedakan dari jenis lain dengan melihat ciri-ciri khusus yang melekat dalam suatu perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang: kegiatan usahanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa melakukan proses produksi atau mengolah dan mengubah bentuk. Pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang. Harga pokok barang yang dijual adalah nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih, namun dikurangi persediaan akhir. Laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang yang dijual jika dihubungkan dengan kegiatannya. Akun perusahaan dagang. Akun pembelian terjadi karena perusahaan membeli barang dagang dengan tujuan dijual kembali. Akun penjualan terjadi karena perusahaan menjual barang-barang yang diperoleh dari pemasok dengan tujuan untuk memperoleh laba. Akun potong pembelian terjadi karena menjual memberikan potongan kepada pembeli dengan tujuan agar pembeli melunasi utangnya sebelum jatuh tempo. Akun potongan penjualan merupakan pencatatan atas potongan yang diberikan oleh penjual bertujuan agar tagihannya dapat segera dilunasi. Ciri-ciri perusahaan dagang: pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Nah, di sini ada penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu ada 11. Yang pertama itu mencatat transaksi di jurnal umum. Yang kedua itu mencatat di buku besar pembantu. Yang ketiga itu membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang keempat itu jurnal penyesuaian. Yang kelima itu neraca saldo yang telah disesuaikan. Yang keenam itu membuat laporan keuangan. Yang ketujuh itu membuat lembar kerja akuntansi. Yang kedelapan itu membuat jurnal penuntut dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kesembilan itu membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kesepuluh itu neraca saldo setelah tutup buku. Yang kesebelas itu membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama itu mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi. Ketika peristiwa bisnis terjadi sepanjang periode akuntansi, entry jurnal dicatat dalam jurnal umum untuk menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut berubah dalam persamaan akuntansi. Misalnya, ketika perusahaan membelanjakan kas untuk membeli kendaraan baru, akun kas berkurang atau dikreditkan dan akun kendaraan bertambah atau debit. Jurnal penyesuaian ini entry penyesuaian paling sering digunakan sesuai dengan prinsip pencocokan untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran pada periode terjadinya, yaitu ada 3 jenis dari jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama itu pembayaran di muka, yang kedua itu akrual, dan ketiga itu pengeluaran non tunai. Membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Setelah semua entry jurnal diposting ke akun buku besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat disiapkan. Posting akun ke neraca saldo yang belum disesuaikan cukup sederhana. Pada dasarnya, masing-masing saldo akun ditransfer dan akun buku besar ke neraca saldo. Semua akun dengan saldo debit terdaftar di kolom kiri dan semua akun dengan saldo kredit terdaftar di kolom kanan. Ada mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, ini diposting dan ditransfer ke akun buku besar. Tujuannya
penjualan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Neraca saldo yang telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyelesaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyelesaian akhir tahun dibuat. Mempersiapkan neraca saldo setelah penyesuaian adalah langkah kelima dalam siklus akuntansi perusahaan dagang dan merupakan langkah terakhir sebelum laporan keuangan dapat diproduksi, yaitu membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disesuaikan. Jurnal penyelesaian, neraca saldo setelah penyelesaian, dan laporan keuangan. Membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Akun sementara adalah akun laporan laba rugi yang digunakan untuk melacak aktivitas akuntansi selama periode akuntansi. Misalnya, akun pendapatan mencatat jumlah pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi, bukan selama masa pakai perusahaan. Akun permanen adalah akun neraca yang melacak aktivitas yang bertahan lebih lama dari periode akuntansi. Membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun laporan laba rugi, akun pendapatan dan pengeluaran selama langkah entry penutupan dari siklus akuntansi. Neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah dijurnal dan diposting ke buku besar. Dengan kata lain, neraca saldo setelah penutupan buku adalah daftar akun atau akun permanen yang masih memiliki saldo setelah entry penutupan dibuat. Membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini adalah langkah terakhir dalam siklus akuntansi. Jurnal pembalik dilakukan karena akrual tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan selama tahun baru dan tidak lagi perlu dicatat sebagai kewajiban dan aset. Metode pencatatan aktivitas dalam perusahaan dagang. Metode pencatatan aktivitas dalam akuntansi perusahaan dagang dapat dibedakan atas yang pertama itu ada metode periodik, yang kedua itu ada metode perpetual. Metode periodik yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung pada awal dan akhir periode akuntansi untuk menentukan harga pokok penjualannya. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi. Yang kedua itu ada metode perpetual, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara rinci baik pada waktu dibeli maupun dijual. Metode ini lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi tetapi nilai per transaksinya besar. Nah, di sini teman-teman ada contoh soal metode perpetual, yaitu bulan Maret tanggal 1 dibeli barang dagang senilai 8 juta dengan terminan 4/14 N per 30. Di bulan Maret tanggal 3 dijual barang dagang senilai 4.500.000, diterima tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N per 30. Beban pokok yang dijual 3.800.000. Penjualan dilakukan kepada CF Adil.
yaitu ada bulan Maret tanggal 4 dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret yang lalu, yakni senilai 500.000. Di sini ya teman-teman, keterangannya yaitu tanggal 1 bulan Maret itu keterangan persediaan barang dagang, utang dagang, yaitu persediaan barang dagang masuk ke debit dan utang dagang masuk ke kredit 8 juta. Dan bulan Maret tanggal 3 keterangannya itu ada kas piutang dagang, penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan barang dagang. Kas itu masuk ke debit 900.000 dan piutang dagang masuk ke debit 3.600.000 dan penjualan masuk ke kredit 4.500.000 dan beban pokok penjualan masuk ke debit 3.800.000 dan persediaan barang masuk ke kredit 3.800.000. Bulan Maret tanggal 4 itu ada utang dagang dan persediaan barang dagang, yaitu utang dagang masuk ke debit 500.000 dan persediaan barang dagang masuk ke kredit 500.000 ya teman-teman. Nah, contoh soal metode periodik ya teman-teman, yaitu sama bulan Maret tanggal 1 dibeli barang dagang senilai 8 juta dengan terminan 4/14N/30, yaitu ada bulan Maret tanggal 3 dijual barang dagang senilai 4.500.000 diterima tunai 20%, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10N/30. Beban pokok yang dijual 3.800.000, penjualan dilakukan kepada CF Adil. Bulan Maret tanggal 4 dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembeliannya tanggal 1 Maret yang lalu, yakni senilai 500.000. Gini ya teman-teman keterangan metode periodiknya. Bulan Maret tanggal 1 itu ada 2 keterangannya, itu pembelian dan utang dagang. Pembelian masuk ke debit 8 juta dan utang dagang masuk ke kredit 8 juta. Bulan Maret tanggal 3 keterangannya itu ada kas piutang dagang dan penjualan. Kas masuk ke debit 900.000 dan piutang dagang masuk ke debit 3.600.000 dan penjualan masuk ke kredit 4.500.000. Dan bulan Maret tanggal 4 itu ada utang dagang dan retur pembeliannya, itu utang dagang masuk ke debit 500.000 dan retur pembelian masuk ke kredit 500.000. Itu ya teman-teman.